Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wahid Muhassib SPD SK selaku pendiri Yayasan SMP Islam Bani Hasan Konawi. Yang terhormat Bapak Selamat Muhassib SSI selaku Kepala SMP Islam Bani Hasan Konawi, dan kepada rekan Dewan Guru SMP Islam Bani Hasan Konawi yang sudah berbahagia. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, tak lupa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan sapanya di awal akhir. Berdirinya di sini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga isi, dan acara keempat penutup dan doa. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu untuk berada di sini dalam rangka diseminasi atau pengindasan tentang budaya positif di sekolah. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang pertama kepada Bapak Selamat Muhassib SSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, menjalankan wajib Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden SHSPTI selaku pendiri Yayasan Pendidikan Islam Yayasan Pengamat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Ibu Rita Fauzia beserta guru penggerak yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kiranya bisa melaksanakan pendidikan atau mengikuti pendidikan guru dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai guru pada kesempatan ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan ke baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentu kita semua menantikan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Fauzia yang pada kesempatan hari ini melaksanakan kegiatan seminasi atau pembahasan aksi nyata modul 1.4 sebagaimana aksi nyata pada kesempatan hari ini tentu kita semua sebagai guru ya tidak hanya setelah mendapatkan mungkin hari materi dari guru kita, tetapi memang tanggung jawab kita sebagai guru menjadi tauladan bagi seluruh peserta didik kita, wabil khusus umumnya untuk seluruh masyarakat. Bapak Ibu, karena kita memang dalam kehidupan sehari-hari ini, baik itu kehidupan sehari-hari di rumah bersama keluarga maupun keseharian kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru, semuanya adalah teladan bagi peserta didik kita, bagi teman-teman kita guru, umumnya bagi masyarakat. Alhamdulillah saya yakin pada Bapak Ibu guru semua, kita telah menetapkan diri kita menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, pasti akan berkomitmen pada diri kita sendiri bahwa kita harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita semua belajar semangat, belajar disiplin, belajar tanggung jawab. Mudah-mudahan kita Fauzia ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, tidak hanya Bapak Ibu, tetapi saya juga artinya apapun yang dikatakan dalam prosesi pendidikan calon guru penggerak ini berdampak positif pada kita guru dan kepada seluruh anak-anak kita peserta didik SMP Islam dan Yayasan Pengamat. Dan untuk selanjutnya saya sangat berharap kepada Bapak Ibu guru semua, tidak hanya kita Fauzia yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tetapi kita semua Bapak Ibu guru kedepannya bisa mengikuti pelatihan guru penggerak ini di tahap berikutnya. Saya yakin Bapak Ibu guru mampu dan bisa
Dan saya yakin bahwa itu juga positif untuk lembaga pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Lebih semangat, lebih berpikir positif untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja pengantar dari saya, sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi atau pembebasan aksinya nomor 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Fauzia, Aku dan Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin berdiri Pak Selamat. Saya ulangi dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Selamat Hasim SSI selaku Kepala Sekolah SMP Islam Badani Hasan Tonawi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Islam Badani Hasan Tonawi yang saya banggakan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat iman, sehingga kita semua hari ini dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru, dan alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu diseminasi atau pembebasan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan irim salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu guru hebat semua, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu semua sudah menghadiri undangan dari saya untuk mengikuti rangkaian kegiatan diseminasi atau pembebasan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini terima kasih banyak Bapak Selamat Hasim yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti juga kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dan salah satu kegiatan yang saya lakukan yaitu di sini saya harus melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Bapak Ibu guru hebat, Socrates pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Bapak Ibu guru hebat semuanya, tentu saja apa yang dikatakan Socrates itu sangat relevan dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang diseminasi atau pembebasan budaya positif yang ada di sekolah. Next, selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat semua, ketika saya mengatakan budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Monggo Bapak Ibu, ketika saya menyebutkan tentang budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Ya, Bu ya. Budaya positif yang ada di benak saya mungkin tentang pembiasaan hal baik. Ya, salah satunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu memang budaya positif itu kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan atau kegiatan yang positif yang memang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah ini tadi mengawali kegiatan kita tentang budaya positif, sudah ada gambaran dari Bapak Ibu sekalian. Supaya kegiatan kita lebih semangat, saya minta Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan melakukan sebuah ice breathing supaya kegiatan kita tambah semangat. Ice breathingnya gampang sekali Bapak Ibu. Boleh? Yuk Bu Nomi silakan berdiri Bu. Ikuti gerakan saya ya Bapak Ibu. Kemudian ikuti juga apa yang saya ucapkan. Seperti ini ya ice breathingnya. Tangannya ke kanan,
Jadi saya pengennya kegiatan kita nanti harus bahagia. Berdiri, masih berdiri Bapak Ibu. Kita laksanakan sekali lagi ya. Siap. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita diawali dengan ice breaking. Nanti kegiatan kita dapat diserap dengan baik oleh Bapak Ibu dan bisa dilakukan dengan dengan sangat gembira ya Bapak Ibu. Jadi jangan dijadikan beban kegiatan kita hari ini, karena ini salah satu kegiatan kita supaya kita bisa menjadi guru yang memang dirindukan siswa ya Bapak Ibu. Jadi materi kita yang pertama yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Bisa dilihat di slide yang saya tampilkan Bapak Ibu. Di situ saya menampilkan sebuah gambar, bisa dicek Bapak Ibu itu kegiatan apa? Bersalinan pada guru-guru. Kemudian ini kita laksanakan setiap hari apa Bapak Ibu? Pada hari Senin. Nah, ini salah satu kebiasaan atau budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Di mana antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kita yang selalu bersopan santun, bersalam santun kepada semua warga sekolah. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah, dan itu semua berpihak pada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi supaya murid-murid kita itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis serta penuh hormat dengan siapapun dan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab. Nah itulah, jadi budaya positif ini kita lakukan supaya anak-anak kita itu memang bisa berkembang secara kritis ya Bapak Ibu, dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Next, Budina. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, itu ada 6 dimensinya. Yang pertama apa Bapak Ibu, boleh dibacakan? Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu apa? Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang budaya positif, di dalamnya itu ada 6 dimensi. Itu ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol serta segitiga restitusi. Next, kemudian. Nah, disiplin yang pertama akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi disiplin itu sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak juga Bapak Ibu, ketika saya berbicara biasanya nanti hubungannya dengan teman. Ternyata bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita
membuat sebuah peraturan di sekolah, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, nilai kebajikan di dalamnya apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Nah itulah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya mereka itu termotivasi tentang nilainya tersebut, nilai kebijakan yang terkandung di dalam peraturan yang kita buat. Jadi kita akan menanamkan motivasi kepada anak supaya mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat semua sudah memahami apa nilai-nilai sebuah kebajikan. Nah di sini ada slide selanjutnya Bapak Ibu. Ada namanya guru dalam mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Silakan baca kemudian akan saya tanya Bapak Ibu. Boleh dibaca dan dipahami tentang sudah selesai bacanya Bapak Ibu? Sudah ya? Nah sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata peran guru dalam mengajarkan nilai-nilai kebajikan, kira-kira apa yang benar Bapak Ibu? Guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai suri tauladan. Kemudian yang lain selain teladan, kemudian guru menjadi apa perannya ketika mengajarkan sebuah nilai kebajikan? Sebagai inspirasi luar biasa Pak Selamat. Masya Allah. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Selamat Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang itu adalah sebuah sekolah dan nilai kebajikan. Apa yang kita lakukan, tindakan kita sehari itu pasti dilakukan oleh peserta didik kita. Benar atau benar Bapak Ibu? Jadi guru yang pertama itu adalah memberikan suri dan maka anak-anak kita insya Allah akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya bisa dipahami ya Bapak Ibu? Yang selanjutnya strategi menerapkan disiplin positif. Ternyata Bapak Ibu ada beberapa langkah dalam kita menerapkan sebuah disiplin positif kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Di situ ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 cara kita menerapkan disiplin positif. Yang pertama, kita benar yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kita ini memberikan contoh. Itu strategi yang pertama, yaitu memberikan contoh yang positif kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik, tegas dan jelas kepada anak murid kita. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik. Ketika anak kita memahami apa yang menjadi pikiran kita, anak murid kita kok melakukan, kita wajib memberikan umpan balik yang positif Bapak Ibu. Bisa memberikan pujian ataupun apresiasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa kita ketika membuat peraturan sekolah juga harus ada namanya diskusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengambilnya secara sepihak. Jadi kita harus mengambil sebuah diskusi. Kemudian yang terakhir yaitu konsekuensi. Setelah kita membuat, biasanya kita juga ada konsekuensi jika peserta didik itu melakukan sebuah pelanggaran. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Selanjutnya, kemudian ini yang kita bahas sudah yang kedua ya Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Silakan dipahami Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk membaca apa yang saya tampilkan di slide. Dipahami Bapak Ibu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu perbedaannya di mana? Bisa ya Bapak Ibu ya? Kalau kesepakatan kelas itu yang kita membuat murid dengan guru, ya kan, dibuat secara kolaborasi dengan kesepakatan bersama dan menghasilkan sebuah nilai-nilai yang baru dan
kemudian dilakukan secara bersama-sama. Nah, ketika dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan dibuat, kemudian dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan secara terus dan secara tanggung jawab, itulah yang disebut keyakinan kelas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian dalam langkah-langkah kesepakatan kelas itu juga ada langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita menanyakan dulu pendapat kita kepada anak-anak kita, apa yang mereka inginkan untuk impian kelas mereka. Maka kita harus menanyakan pendapat kita kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus memotivasi murid untuk mencapai tujuan kelas mereka. Kemudian langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan dari ide-ide yang sudah dikumpulkan oleh murid. Kemudian yang keempat yaitu menandatangani kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kalau sudah ditandatangani, kita sebagai guru yang kelima jangan sampai lupa mengulangi kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, kita juga harus melakukan refleksi bersama murid-murid kita dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Bu Dina. Jadi setiap kegiatan kita di dunia ini biasanya kita lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Benar Bapak Ibu? Benar. Hari ini kita di sini berdiri di sini ini adalah untuk kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya nah, di manusia itu sendiri mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi harus terkoneksi semua ya. Dan kalau bisa memang terpenuhi secara keseluruhan. Kebutuhan yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian biasanya anak ketika di kelas kok ada yang ribut, kita sebagai guru kita Bapak Ibu, kira-kira ini anak ketika ribut di kelas kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi. Misalnya ribut itu bisa jadi karena minta perhatian kita. Ketika minta perhatian kita berarti kebutuhan hidup yang mana yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Dari kelima itu tentang kasih sayang. Jadi mungkin bisa jadi adiknya banyak, maka perhatian orang tuanya ke dia itu kurang, maka di sekolahan dia minta perhatian Bapak guru. Misalnya lagi nih anak murid kita pas pelajaran kita kok misalnya tidur Bapak Ibu, kira-kira itu belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Tidur di kelas gitu kan. Dari 5 kebutuhan dasar itu kira-kira mana yang belum terpenuhi? Ketika ngantuk gitu kan, males bawaannya gitu kan. Yang mana Bapak Ibu? Males, gak termotivasi ikut belajar, mungkin tidak tertarik dengan pelajaran yang kita sampaikan. Kira-kira kebutuhan dasar hidup yang mana yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Ada apa yang perlu? Kebebasan, karena mungkin dia gak suka, jadi kita memang tidak bisa memaksakan anak. Jika memang tidak suka dengan pelajaran itu, mungkin dia suka pelajaran dengan yang lainnya. Jadi manusia itu juga memang mempunyai kebebasan dan kita tidak boleh
Nah, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi serta restitusi. Jadi hukum itu biasanya kita secara sepihak ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman. Ya atau tidak? Nah itu yang namanya. Nah namanya hukum ini juga bisa berupa fisik ataupun verbal. Fisik itu ya dengan fisik, verbal mungkin kita dengan kata. Kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensinya adalah sebuah bentuk sanksi yang diberikan kepada peserta didik ketika melanggar sebuah aturan. Kemudian restitusi. Restitusi adalah sebuah proses kolaborasi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita akan kolaborasi terhadap anak tersebut untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi serta restitusi. Setelah ini ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Nah di sini ada pertanyaan ini Bapak Ibu hebat semua minta untuk menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Kalimat yang pertama, anak diminta untuk memutar lapangan 10 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nih, anak diminta untuk lari lapangan selama 2 kali karena terlambat berangkat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga. Murid diminta untuk membersihkan coretan di meja karena dia mencoret mejanya yang dia pakai. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Itu ada 2 kalimat antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pahami, kemudian nanti akan coba saya berikan feedback. Silakan aja Bapak Ibu. Kita sudah masuk dimensi yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Lanjut Bu Dina. Jadi Bapak Ibu, jika kita sebagai orang guru atau orang tua ataupun kita sebuah pasang di dalam sebuah lembaga, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama Bapak Ibu, yang pertama penghukum, kemudian yang kedua kuning. Membuat rasa bersalah, kemudian yang keempat warna hijau, teman, kemudian yang kelima manajer. Nah kali ini saya akan menampilkan sebuah video dan Bapak Ibu tolong nanti dicek kira-kira posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu yang mana? Apakah penghukum, atau pemantau, atau membuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer? Akan kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Boleh bertanya? Iya Pak. Boleh bertanya? Gak usah Pak, gak ada tukang Pak. Santai saja ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini akan menampilkan sebuah video sambil nyantai, boleh sambil makan, minum. Jadi apa yang nanti dia juga bisa diserap ya Bapak Ibu. Di sini saya punya sebuah video yang berisi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ataupun pemimpin ya Bapak Ibu. Silakan dibuka, Bina. Ya, silakan diamati ya Bapak Ibu. Nah,
Ini posisi Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi teman Bapak Ibu, silakan dicek. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang Baiklah, menurut kamu, khianat
lingkungan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri dan orang lain mungkin ya. Setuju. Jadi, Pak Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren ada orang yang kira-kira bisa bantu? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Bapak Ibu, dengan melihat video yang saya tampilkan, pertanyaannya di sini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama, di manakah posisi kita sebagai guru tadi? Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol tadi, menghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ataukah pemantau, atau yang terakhir manajer. Kelimanya mungkin pernah kita lakukan ya Bapak Ibu? Ya atau tidak? Ya. Sekarang saya pengen minta Bapak Ibu renungkan kira-kira saya ini masih di posisi yang mana yang sering saya lakukan? Sudah terjawab Bapak Ibu? Dua dan tiga. Berarti teman dan dua tadi berarti membuat merasa bersalah dan sebagai teman ya Pak Samud ya. Kalau Bapak Ibu yang lainnya biasanya yang dipakai yang mana Bapak Ibu? Dua dan tiga. Sebenarnya kita berkomunikasi dengan anak murid kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Nah ternyata masih ada posisi kontrol yang lainnya. Nah dari kelima posisi kontrol tersebut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu manakah yang paling efektif kita berikan kepada anak-anak kita? Dari kelima posisi kontrol tadi, yang pertama tadi menghukum, kemudian kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, atau yang terakhir manajer Bapak Ibu. Mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif? Yang ketiga yaitu teman. Karena ini dari kelima posisi kontrol ini juga kita terapkan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kalau dibilang yang paling efektif, sebenarnya itu yang manajer. Tetapi kita lihat kembali background anak didik kita ya anak. Iya, karakter anak. Kalau memang yang paling efektif itu adalah yang manajer yang kelima. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kemudian ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Boleh dibaca Bapak Ibu di slide saya segitiga restitusi itu apa? Sudah selesai dibaca Bapak Ibu? Sudah, terima kasih. Jadi segitiga restitusi adalah sebuah proses ya Bapak Ibu. Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat Bapak Ibu ya. Kemudian menumbuhkan budaya positif pada diri anak didik. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan dalam kita membuat sebuah segitiga restitusi ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya ketika anak itu marah bisa diajak mencari sebuah solusi tidak Bapak Ibu? Ketika posisi masih marah, bisa diajak berdiskusi mencari solusi tidak? Tidak bisa. Maka langkah pertama ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita sebagai seorang guru itu menstabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu. Kalau sudah stabil ya kan, kemudian baru kita melakukan kegiatan yang selanjutnya untuk mencapai sebuah solusi nantinya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau anak sudah stabil secara emosinya,
baru kita tanyakan tindakannya ini benar atau salah. Nanti secara secara alami anak tersebut akan menjawab. Kalau dia merasa bersalah, maka dia akan menjawab apa yang dia lakukan itu memang salah. Kemudian kalau tahap 1 dan 2 sudah berhasil, maka kita akan menanyakan kepada anak tentang keyakinan dari kesalahannya tersebut, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan saat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya penerapan disiplin positif. Saya akan tampilkan sebuah video, Bapak Ibu silakan dilihat. Ini bagaimana cara kita bermediasi terhadap anak yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Silakan dilihat videonya, Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan berbagi salah satu praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Apakah posisi kontrol Bapak Guru hebat? 2. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung penerapannya memiliki tantangan untuk mewujudkannya. Dan hal yang paling Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng Mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya sebagai moderator undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Bulia, saya wali dari kelas 7. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya dapatkan setelah saya mengikuti rangkaian kegiatan Gurita mengenai diseminasi atau pengimbasan tentang budaya positif sekolah. Jadi di situ saya sudah mendapatkan ilmu, saya sudah mendapatkan manfaat dari beberapa hal yang disampaikan Gurita terkait 5 posisi kontrol. Di situ saya sudah bisa berpikir dan menata bagaimana sih saya harus bersikap kepada anak-anak itu tentang 5 posisi kontrol tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat antusias dengan kegiatannya Gurita, sangat bagus sekali dan terima kasih.
itu adalah sebuah kegiatan memang yang diambil secara bersama-sama, kita kolaborasi, kita musyawarah gitu kan, untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa kita tanamkan di dalam kelas dan nantinya itu juga bisa untuk tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, bahkan mungkin sampai nanti kalian sudah berumah tangga, sudah bermasyarakat, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dari kesepakatan kelas yang kita akan buat secara bersama-sama ya anak-anakku sekalian, itu tentu saja mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang memang bisa menyebabkan kelas kita ini menjadi kondusif ya anak-anak. Jadi tidak berhamburan, tidak berantakan. Intinya untuk menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang positif atau mempertimbangkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Nah, tentu saja anak-anakku sekalian, dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, di dalamnya itu ada tahapan-tahapan. Ya atau tidak? Nah, tahap yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan pendapat-pendapat kalian. Kalian itu pengennya kelas kita itu harapannya seperti apa? Nah, nanti kalian bebas untuk berpendapat ya anak-anak sekalian. Nah, nanti kita akan memberikan sebuah sticky notes ya ini. Nanti kalian tuliskan pendapat-pendapat kalian itu di dalam kertas ini. Nah, kemudian selanjutnya kalian kumpulkan pendapat-pendapat kalian yang sudah kita sediakan di papan tulis. Di sini mengumpulkan pendapat, nanti kalian kumpulkan di sini anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita akan memberikan sticky notes-nya. Nah, satu anak akan mendapatkan sebuah kartu sticky notes. Silakan langsung dituliskan ya anak-anak sekalian. Ingat jangan terbalik bentuknya. Yang bagian lainnya di bagian bawah saja ya anak-anak sekalian. Silakan dituliskan. Tidak usah berlama-lama. Tuliskan harapan-harapan kalian. Silakan dituliskan harapan-harapan kalian, pengennya sekolah kita itu yang seperti apa, supaya kegiatan-kegiatan kita itu kondusif, pengennya kalian peraturannya di kelas itu apa. Silakan dituliskan. Di sini kita bagikan ya. Ya, silakan dituliskan. Jangan sampai terlewat. Silakan dituliskan ya anak-anakku sekalian. Bebas berpendapat ya anak-anakku sekalian. Silakan dituliskan apa yang menjadi harapan kalian di kelas kita, supaya kelas kita itu lebih teratur. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah selesai menuliskan apa yang kemungkinan akan menjadi peraturan kelas kita? Alhamdulillah. Nah, secara teratur dan tertib, silakan kalian maju, kemudian kalian tempelkan di papan yang sudah Bu Rita siapkan. Dimulai dari barisan sini supaya teratur ya anak-anak. Yuk sini Bu Rita bantu. Silakan ditempelkan di sini satu baris. Yuk selanjutnya langsung aja nggak apa, yuk armada. Sini di sampingnya sini Nah, yuk sini di sampingnya. Ayo Santi, barisannya Santi. Tulis di sini ditempelkan di sini Nah, ayo. Ini satu lagi. Ayo siap belakangnya, siap-siap barisannya Pina. Baris kedua sini. Ya, ayo. Ya, belakangnya sini Ayo, Reza. Ayo. Panda. Sini barisannya Apip. Ayo, sini Ayo.
Sini di sampingnya sini. Ya, alhamdulillah ya anak-anak sekalian, Bu Rita sudah berhasil mengumpulkan pendapat-pendapat yang sudah kalian tuangkan dalam sticky notes dan sudah tertempel rapi, cantik di papan tulis. Setelah ini Bu Rita minta 3 orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari pendapat-pendapat kawan-kawan kalian. Siapa yang bersedia silakan maju ke depan 3 orang. Yuk, 1, 2 orang lagi ya. Retno, ayo. Anna, ayo. 3 orang. Yang baris pertama Bu Rita minta tolong Santi untuk dibacakan. Dilarang bullying, dilarang bolos sekolah, dilarang merokok di sekolah, dilarang membuli, dilarang membuang sampah pada laci meja. Ya, tepuk tangan untuk Santi. Yang kedua, ya. Dibacakan dulu, Retno. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian, Dilarang memakan saat belajar. Dilarang smoking. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dilarang mengejek teman dan membuli. ya, tepuk tangan untuk Retno. Saya membacakan yang baris ketiga. Dilarang merokok di sekolahan, dilarang nongkrong di area parkiran motor di sekolahan, dilarang menjahili teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tepuk tangan untuk Armada. Oke anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengumpulkan pendapat dari kalian semua. Kemudian tadi juga sudah dibacakan sebagai perwakilan dari rekan-rekan kalian ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Rita akan merubah ya. Ini kan kalimat yang kalian tulis ini masih kalimat bentuknya negatif ya anak-anak sekalian. Yang dilarang membuli, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita bareng-bareng membuat kalimat ini menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Yang pertama, kata-katanya ini dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita jadikan kalimat positif berubah menjadi seperti apa? Misalnya menjaga kebersihan. Ini sudah kita dapatkan 1 poin ya anak. Kemudian yang selanjutnya dilarang membolos sekolah. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif menjadi seperti apa? Tidak boleh Pulang sesuai pulang sekolah sesuai jadwal ya, sesuai jadwal sekolah ya. Kemudian yang selanjutnya dilarang, ini hampir sama, dilarang membuang sampah sama. Nih dilarang nongkrong di area parkiran sekolah. Nih kalau kita ubah menjadi kalimat positif seperti apa? Dilarang nongkrong di area parkiran sekolah. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, duduk di tempat yang telah disediakan ya. Yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, di sini ada yang menuliskan dilarang berbicara kasar. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif seperti apa, Nana? Berbicara yang baik dan sopan. Berbicara baik dan sopan. Kalian menuliskan dilarang memakai pakaian yang tidak lengkap. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif seperti apa, Nana? Berpakaian yang rapi dan lengkap.
Dilarang membuli teman. Ini hampir sama ya nak ya, berbicara baik dan sopan ya. Ketika kita berbicara tidak sopan berarti kan membuli ya. Ini sama ya dengan berbicara baik dan sopan. Di sini ada yang menuliskan lagi baju tidak dimasukkan juga sama ya, berpakaian yang rapi ya nak ya. Ini ada yang menuliskan dilarang merokok di sekolahan. Kalau kita mau menjadi kalimat positif jadi seperti apa? Menjaga kesehatan dengan tidak merokok misalnya nanti ya. Menjaga kesehatan. Kemudian ini ada yang menuliskan dilarang menjahili teman. Kira-kira kalimat positifnya mana? Dilarang menjahili teman. Berperilaku baik dan berperilaku baik pada teman. Alhamdulillah ya anak-anak sekalian, dari kalimat-kalimat negatif ini kita sudah merubahnya menjadi kalimat yang positif. Ada berapa nilai ya? Ada berapa nilai positif di sini anak-anak? Ada berapa nilai positif? Pertama kita baca bareng-bareng. 1. Menjaga. 2. menandakan
menyepakati kesepakatan. Ini yang mau mengawali pertama kali siapa? Burita. Sepakat ya? Burita akan tanda tangan di sini, kemudian Burita akan menyantumkan nama Burita, kemudian dilanjutkan oleh nama-nama kalian. Berikut tanda tangannya. Siap ya? Siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kesepakatan kelas 9 ya. Hari ini sudah kita buat ya, dan wajib untuk dilaksanakan. Yuk, yang selanjutnya silakan diikuti. Boleh langsung 2 atau 3 orang. Silakan untuk berbondong-bondong untuk menyepakati penandatanganan kesepakatan kelas kita. Tulis nama kalian enak ya. Ayo Bib, sebelah Bib. Ayo, silakan bergantian. Setelah ini yang sudah tanda tangan langsung di atas tangannya Burita. Ya, mau. Retno ya, Retno. Ya, sini yang sudah tanda aku. Langsung bikin lingkaran di sini nak. Kita sepakati bersama-sama. Nanti akan Burita ucapkan dengan mengucap Bismillah ya. Kesepakatan kelas 9 resmi dilaksanakan. Horas kelas 9. Anjir, kamu kayaknya paling bawah deh. Ini kan paling bawah. Ayo bikin lingkaran, geser untuk merapat. Tangannya di kanan. Ayo yang sudah langsung merapat. Jadi kamu bawa di kanan. Gimana nih? Bolong-bolong satu aja tangannya. Siap. Siap ya? Hari ini tertanggal 24 Oktober 2023. Kesepakatan kelas 9 resmi dan wajib dilaksanakan. Kelas 9. Oke anak-anak sekalian, ini kan sudah berhasil kita buat semua ya. Tugas kita adalah memindahkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ini, dan posisinya kalau bisa terlihat oleh semua orang dan mudah untuk dilihat. Kira-kira cocoknya mau ditempatkan di mana ya Nas? Oke, yuk 4 orang ini silakan diambil, kemudian langsung kita tempelkan. Ayo cuma 4 orang ini 2 orang Burita tak menyiapkan solusinya. Ayo. Sini langsung tempel sini. Sini. Pertama sini. Burita gak nyangka kan? Iya. Kamu yang nakal kalau Burita yang mau aja lagi.
Ya, apa sih? Satu lagi ya, Pak. Sampai tuh. Agak turun dikit. Ya. Nah, dibantu. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya anak-anak, kesepakatan kelas dari kelas 9 sudah kita buat secara bersama-sama dengan musyawarah, dengan kompak dan solid. Ini Bu Rita minta kalian harus melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut Bu Rita dan kalian ya. Bu Rita mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan Bu Rita juga